Suatu makalah yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan dalam Islam Masa Nabi hingga Dinasti Abbasiyah, yang disusun oleh Abdul Kharis, Muhammad Amir Hamzah, dan Muhammad Ya'mur Rahman. Ya, presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai tahap pendidikan Islam pada periode Mekah. 1. Bentuk-bentuk institusi atau lembaga dalam Islam prakebangkitan madrasah atau kutab. Itu institusi yang sudah ada dalam periode Mekah ini dikatakan atau dinamakan madrasah. Madrasah ini suatu tempat menuntut ilmu dan proses belajar mengajar antara murid dan guru, antara guru dan murid itu. Dan munculnya madrasah ini di pada zaman akhirnya dinasti Abbasiyah yang dipengaruhi oleh suku Seljuk dari Turki, periode 2 ini. Dan pada tahun 448 sampai 552 Hijriah atau 1055 sampai 1157 Masehi. Dan pada masa itu universitas yang paling terbesar itu didirikan oleh Perdana Menteri Sultan Al-Maleksi. Itu salah seorang yang fundamental keilmuannya itu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau itu seorang ilmuwan yang menguasai keagamaan dan filsafat. Lanjut ke kutab. Kutab itu tempat belajarnya. Kalau kutab itu tempat belajarnya. Pada masa itu kutab itu berisi tentang baca menulis. Dan sebelum datangnya Islam belum mengenal orang yang beragama Islam, belum mengenal yang mana baca nulis. Adanya kutab itu sebelum adanya Islam itu menurut Ahmad Silabi. Ya, lanjut ke lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ini pada masa Kanjeng Nabi ini itu bertempat di rumah. Sebelum ada masjid ini rumah dulu persis. Tempatnya penyampaian ilmu itu Kanjeng Nabi itu lewat rumah dulu itu. Dan lembaga-lembaga yang ada pada masa itu tentang madrasah, dari madrasah, kutab, terus majelis, masjid, dan lainnya. Itu lembaga-lembaga yang sudah ada sebelum Islam itu. Terus yang kedua itu rumah itu sebagai lembaga pendidikan. Kenapa rumah itu dikatakan rumah guru? Maksudnya rumah guru itu dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena sebelum adanya masjid itu sudah ada rumah. Maksudnya adanya rumah ya sebelum adanya masjid itu. Pada masa itu Kanjeng Nabi itu menyampaikan ilmunya itu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Qam, itu seorang sahabat yang dekat dengan Nabi. Dan kalau dia dari zaman sekarang atau dilihat dari era-era 90-an, Babakan sendiri itu sama, seorang murid itu mendatangi rumah gurunya dan mendapatkan ilmunya itu dari rumah gurunya, bukan guru mendatangi suatu sekolah atau suatu yang lainnya itu. Ya mungkin itu presentasi dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaklumi karena saya itu kurang mumpuni atau belum maksimal dalam belajarnya. Mungkin sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaklumi.
Ya, lanjut ke presentasi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Amir Hamzah. Ya, saya Muhammad Amir Hamzah. Saya ingin mempresentasikan tentang lembaga pendidikan pada masa Nabi Umayyah. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada pendidikan Islam menggunakan kata al-madhah untuk mengartikan kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkai mata pelajaran dan harus diberikan pada murid dan tingkat tertentu. Macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah yaitu ada 3. 1. Kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. 1. Karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk di tingkat rendah maupun di tingkat tinggi. Yang kedua itu kurikulum pendidikan tingkat tinggi. Perguruan tinggi Islam yang ada bukan berarti seperti yang dibayangkan hari ini, namun substansinya kajian-kajian keilmuan yang dipelajari dilakukan oleh seseorang peserta didik dan dosen maupun guru maupun peserta didik. 3. Lembaga pendidikan pada dinasti Umayyah. Pola pikiran atau pola pendidik Islam pada periode dinasti Umayyah telah dikembangkan bila dibandingkan pada masa Khalifah Rasyidin yang ditandai dengan semekannya kegiatan ilmiah di masjid-masjid atau lembaga-lembaga kutab serta masjid swasta. Di antara tempat-tempat pendidik pada periode dinasti Umayyah yaitu kutab, masjid, terus masjid sastra, terus pendidikan istana, terus apa lagi, mungkin itu. Ada pun rencana pembelajaran di istana berikut, yaitu ada 5, yaitu Al-Quran atau kitab Allah, hadis-hadis yang termulia, syair-syair yang terhormat, riwayat, hikmah. 5 itu menulis, membaca, dan lain-lainnya. Pendidikan Diah yaitu tempat belajar bahasa Arab yang difasih dan murni. Hal ini terjadi ketika Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan memprogramkan Arabiasi, maka muncul istilah badalah, yaitu dusun dalul di padang masyar. Mereka masih fasih dan murni sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Daftar pusaka Al-Hakam Ibnu Nasir 3050 Masehi. Pendidikan perpustaka yang terbesar di pustaka tidak digunakan untuk membaca buku, tetapi disediakan juga meruangkan untuk proses pembelajaran di bidang oleh ulama sesuai bidang keahlian. Langsung saja yang terakhir di
di Maristian Tanru atau rumah sakit. Rumah sakit di samping berfungsi untuk mengobati dan merawati orang yang sakit. Langsung saja. Pusat pendidikan telah terbesar di kota besar sebagai berikut, yaitu Madrasah Mekah, yang kedua Madrasah Madinah, yang ketiga Madrasah Basrah, yang keempat Madrasah Kufah, yang kelima adalah Sam, yang keenam yaitu Madrasah Mesir, yang ketujuh yaitu Madrasah Hasan Basri. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Langsung saja, materi yang ketiga akan dibawakan oleh saudara Ni'am Rahman. Pemateri yang ketiga yaitu dari saya sendiri, yang akan membawakan tentang lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah ya, lembaga pendidikan. Nah, menurut adapun lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah yang berkembang pada saat itu menurut Charles Michael Staton, di sini yang pertama itu ada masjid. Nah, masjid di sini secara historis, secara sejarah, masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad dan tempat selain untuk ibadah sekaligus untuk pengajaran, yaitu Masjid Quba. Nah, Masjid Quba di sini masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini pada masa Abbasiyah di sini Masjid Quba sangat berkembang pada masa itu untuk memperluas pengajaran, dan metode yang diajarkan di Masjid Quba di sini, metode pembelajarannya itu dengan metode halakoh, yaitu melingkar ya, duduk melingkar. Nah, di sini halakoh di sini pada masa itu dibagi dua. Ada halakoh yang khusus untuk mengkaji salah satu madhab yang 4, dan ada halakoh yang secara umum pada tingkat tinggi, jadi umum halakoh tersebut pembahasannya. Nah, kemudian ada lagi lembaga wakaf. Nah, lembaga wakaf berdasarkan hukum pada saat itu seorang dapat membentuk satu wakaf yang asetnya bisa bisa mendukung salah satu lembaga yang dia pilih gitu. Itu lembaga wakaf pada saat itu. Kemudian ada lagi lembaga kutab atau maktab ya. Nah, kutab atau maktab di sini yaitu arti dari maktab sendiri berasal dari kata kataba, yaitu menulis ya. Kemudian berubah menjadi maktab yang berbentuk masdar, menjadi artinya tempat belajar untuk menulis ya. Itu. Nah, kutab atau maktab. Kemudian di sini ada lagi lembaga ar-ribat. Nah, ar-ribat di sini yaitu lembaga ar-ribat di sini yaitu lembaga kegiatan-kegiatan sufi ya. Nah, kegiatan sufi di sini yaitu untuk menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan mengkonsentrasikan untuk ibadah gitu. Untuk ibadah, mengkonsentrasikan diri untuk beribadah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu lembaga ar-ribat. Kemudian ada lagi lembaga al-zawiyah. Al-zawiyah di sini merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil akliyah dan nakliyah. Nah, ini dari 5 lembaga di sini pada masa Abbasiyah sangat berkembang pesat ya. Nah, kemudian ada lagi di sini ada lembaga pendidikan Islam yang memusatkan pada ilmu akliyahnya ya. Jadi ada lembaga yang
bahwasanya secara umum ada juga lembaga yang pada masa Abbasiyah itu ada lembaga yang berpusat pada akliyahnya ya. Yang pertama yaitu ada Baitul Hikmah ya, Bait al Hikmah, yaitu yang biasa kita kenal itu Baitul Hikmah itu perpustakaan ya. Nah, perpustakaan pada masa Abbasiyah di sini sangat berkembang pesat ya, berfungsi untuk pusat pengembangan ilmu pengetahuan, karena dari situ yang namanya perpustakaan ya pasti mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat sangat tinggi ya. Nah, kemudian di sini ada lagi lembaga yang memusatkan pada ilmu akliyah, yaitu toko buku. Nah, toko buku di sini salah satu sebagai pusat pendidikan tinggi juga, merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi. Nah, tetapi kala itu toko-toko buku berkembang pesat di wilayah timur saat itu ya, di Timur Tengah, dan peran pentingnya menyebar ke seluruh wilayah Islam, khususnya yaitu di daerah Afrika Utara dan semenanjung Liberia. Nah, itu di situ ya. Jadi pada saat itu toko buku itu sangat berkembang pesat pada masa Abbasiyah itu. Salah satunya itu di Timur Tengah, dan peran pentingnya untuk menyebarkan ilmu-ilmu ya, toko-toko buku itu yang menyebarkan buku-buku ya, dan itu sampai ke wilayah Afrika Utara dan semenanjung Liberia itu. Kemudian ada lagi di sini lembaga rumah sakit dan klinik. Nah, rumah sakit di sini salah satu sebagai pusat pendidikan tinggi juga gitu selama kejayaan Khalifah Abbasiyah. Nah, rumah sakit seperti halnya dalam kasus perpustakaan dan laboratorium menerima dukungan Khalifah, gubernur, dan sultan. Jadi pada saat itu rumah sakit itu benar-benar didukung, keilmuannya benar-benar didukung gitu. Keilmuan untuk mempelajari ilmu-ilmu kedokterannya itu sangat didukung. Kemudian di sini ada lagi lembaga kesastraan ya, pendidikan liberal dalam Islam ya. Sastra-sastra Indonesia dikembangkan, ditingkatkan kembali. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada Al-Qurhur, yaitu pendidikan rendah istana. Nah, di sini ada Al-Qurhur. Jadi munculnya pendidikan rendah ini, pendidikan rendah di istana ini yaitu diperuntukkan untuk anak-anak para pejabat. Jadi untuk anak-anak para pejabat itu dikhususkan ya, untuk bahwasanya mengkaji dan belajar lah, untuk tetap belajar gitu. Jadi ada dikhususkannya gitu untuk para anak-anak pejabat itu ada khususnya gitu, ada lembaganya gitu, lembaga khususnya. Dan yang terakhir yaitu rumah para ilmuwan. Nah, di sini peran penting rumah para ilmuwan itu sangat penting sekali sebenarnya. Nah, pada masa Abbasiyah itu peran penting rumah untuk para ilmuwan itu benar-benar diprioritaskan, karena ya salah satunya ya sebagai tempat pendidikan gitu. Seperti halnya di sini ada pada masa itu ada rumah Abi Muhammad Ibnu Hatim Al-Razi Al-Hafid dalam mempelajari ilmu kedokteran. Itu dibuat oleh Khalifah Abbasiyah itu pada masa Abbasiyah itu. Kemudian ada rumah Abi Sulaiman Al-Sajastani, yaitu beliau mempelajari ilmu filsafat dan ilmu mantik ya. Itu di sini yang melatar belakangi ya bahwasanya adanya rumah para ilmuwan, lembaga akliyah, bahwasanya rumah untuk para ilmuwan di sini yang melatar belakanginya yaitu
Yang pertama yaitu rumah dapat digunakan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi tujuan untuk membuatkan rumah untuk para ilmuwan itu biar kita saling berbicara secara khusus gitu, dari hati ke hati, face to face lah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu situasi dan posisi guru yang mengajar agak terbatas, misalnya terlalu sibuk atau lelah dan lain-lainnya. Jadi kadang guru itu kadang sibuk, misalkan di rumahnya banyak ini ya, atau apa gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa mendatangi rumahnya gitu untuk belajar. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu adanya anggapan bahwa mendatangi guru untuk belajar lebih baik daripada guru yang mendatangi muridnya. Itu kata-kata itu tuh pernah saya dengar di ta'lim ya. Nah itu bahwasanya seorang murid itu lebih baik mendatangi gurunya. Jadi kalau bisa sih murid dulu yang datang, jangan guru dulu yang datang. Tapi ya masyarakat Indonesia rata-rata ya seperti itu ya, guru dulu yang datang gitu, baru muridnya masuk. Nah itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu jumlah murid yang banyak. Jadi karena jumlah murid yang banyak pada saat itu, akhirnya dibuatkanlah untuk rumah para ilmuwan biar pembelajarannya bisa efektif gitu ya. Yaitu yang melatar belakangi bahwasanya adanya pendidikan lembaga para ilmuwan. Ya mungkin itu dari saya, pembahasan tentang lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.